Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Dan yang akan kita bahas adalah dana pensiun, uang pensiun, penghasilan orang-orang yang sudah tidak bekerja, penghasilan orang-orang pensiun. Namanya uang pensiun. Sebelum lebih jauh kita bicara tentang dana pensiun, saya ingatkan bagi yang belum pernah subscribe, klik subscribe, klik tanda lonceng, like, share, supaya lebih mudah mengakses YouTube berikutnya yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Kuliah ke-11. Manajemen dana pensiun. Banyak orang yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi masih panjang. Apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai investasi maupun jaminan pensiun. Idealnya pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun. Pemahaman tentang pensiun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada awal tahun 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk masa pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 12%. Oleh karena itu, kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara-negara lain. Pengertian pensiun. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau dengan keluarga. Namun bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi masing-masing atau di tempat kerja masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun,
56 tahun, 58 tahun, 60 tahun, atau 65 tahun, bahkan ada yang hingga berusia 70 tahun bagi profesi-profesi tertentu. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai uzur, sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal, yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapat pesangon dan mereka masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Tadi pengertian pensiun, sekarang pengertian dana pensiun. Sebagian masyarakat sering mengartikan dana pensiun sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti bekerja. Pengertian lain tentang dana pensiun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Pengertian manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun. Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja adalah membayar iuran bulanan untuk peserta. Masa iurannya adalah sejak pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Fungsi lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun menjalankan 3 fungsi, yaitu 1. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja, dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja. Kedua, mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan OJK, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portfolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun.
Fungsi lembaga dana pensiun yang ketiga, membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing peserta. Fungsi program dana pensiun. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain: 1. Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta. Pensiun dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun, tergantung dari dana pensiunnya. Apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda atau duda atau anak yang masih berhak. Yang ketiga, asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. Jenis pensiun. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan, dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya sesuai dengan pokok dan hasil investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah dipastikan sesuai yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Dalam program pensiun manfaat pasti, pemberi kerja atau pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Risiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi belum jelas karena menanggung risiko. Dana pensiun melakukan investasi untuk membantu pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai rumus yang dijanjikan. Total kewajiban hingga semua peserta pensiun meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak, dihitung dengan menggunakan teori aktuaria oleh aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun.
tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pensiun. Iuran program pensiun manfaat pasti. Dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan dan atau tidak perlu membeli anuitas dari asuransi jiwa. 1. Risiko peserta hanya risiko tidak bisa mendapatkan manfaat pensiun maksimum bila dana pensiun dibubarkan sebelum peserta pensiun habis. Kedua, untuk program pensiun manfaat pasti, besar manfaat tergantung A. Masa kerja atau masa iuran, B. Faktor penghargaan tahunan atau F, maksimum 2,5% per tahun. Penghasilan dasar pensiun untuk menghitung besar iuran. Biasanya penghasilan dasar pensiun merupakan suatu faktor dari suatu unsur remunerasi dengan perhitungan penghasilan dasar pensiun sama dengan N dikali gaji dasar atau penghasilan dasar pensiun sama dengan gaji dasar ditambah tunjangan. D. Manfaat pensiun sama dengan masa kerja dikali penghargaan dikali penghasilan dasar pensiun. Besarnya masa kerja dikali faktor maksimum 80%. Iuran pekerja maksimum 3 dikali F dikali penghasilan dasar pensiun. Iuran pemberi kerja tergantung hasil perhitungan aktuaria yang besarnya bisa 1 sampai 3 kali iuran pekerja. MK masa kerja, F faktor penghargaan, penghasilan dasar pensiun, dan manfaat pensiun di setiap dana pensiun berbeda-beda tergantung kepada kesanggupan pekerja atau pemberi kerja. Iuran program pensiun manfaat pasti ketiga, pembayaran iuran manfaat pensiun ada yang sekaligus dan ada yang dibayarkan secara setiap bulan hingga pesertanya meninggal dunia. Ada yang juga diteruskan hingga janda duda meninggal dunia atau menikah lagi, atau kepada anak hingga anak berusia 21 tahun tergantung pada aturan di masing-masing lembaga dana pensiun. Tadi kita telah bicarakan dan telah kita bahas program pensiun manfaat pasti. Sekarang akan kita bahas program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iuran. Pendirinya tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban pendiri sudah jelas. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta.
Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Program pensiun iuran pasti tidak memerlukan perhitungan aktuaria. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan harus dilakukan oleh asuransi jiwa dengan cara membeli anuitas. Namun, apabila manfaat pensiun lebih kecil dari yang ditentukan, pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, peraturan dana pensiun wajib memuat hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas. Penerimaan dana pensiun program pensiun iuran pasti. Pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun janda duda harus memenuhi ketentuan bahwa dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya. Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila dia berhenti bekerja. Apabila tidak ada janda duda yang sah atau janda duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus apabila peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal. Dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan. Namun hingga saat ini belum ada yang mendirikan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Besar manfaat pensiun bulanan akan tergantung pada berbagai hal atau asumsi, antara lain bentuk investasi, jumlah istri, suami, dan anak yang masih berhak, angka mortalitas, dan usia harapan hidup, suku bunga bank, dan pertumbuhan investasi yang dijamin oleh asuransi jiwa, serta fee yang harus dibayar kepada asuransi jiwa dan pengelola investasi. Investasi yang dipilih sebaiknya yang risikonya rendah atau pendapatan tetap, misalnya deposito dan surat utang negara ataupun sukuk obligasi. Demikian kuliah kita ke-11 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka.
Anda senang. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Belajar, 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 sukses.